Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Gue balik lagi dan kali ini gue mau review action figure populer yang belum pernah gue review. Ini adalah Ultimate Feral Predator yang dirilis oleh NECA. Dengan harga yang menurut gue cukup lumayan, apa aja sih yang ditawarkan oleh NECA dengan rilisan Ultimate Feral Predator ini? Langsung kita mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen di sini dan kita bisa diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Feral Predator ini muncul di film Prey yang tayang di platform streaming Hulu sebagai alien pemburu bengis pada zaman di mana suku Comanche Indian ada di Amerika. Film Prey ini adalah prequel dari film Predator karena memiliki settingan waktu yang lebih awal. Feral Predator ini merupakan salah satu predator yang memiliki kelincahan dan fighting style yang menurut gua keren banget. Dan karena kebengisannya, kehadirannya menjadi urban legend di zamannya, serta diburu oleh pemburu dari Perancis yang bermukim di wilayah lain. Nah, gua udah gak sabar buat unboxing ya, tapi kita mulai dulu dari tampilan desain packagingnya. Dari segi estetik, tampilan depan packaging Ultimate Feral Predator ini dibalut dengan warna hitam yang mendominasi. Dihiasi judul film Prey yang punya font sama dengan Predator. Dengan logo 20th Century Studios yang sebelumnya diakuisisi oleh Disney itu namanya 20th Century Fox. Begitu juga di bagian atas, samping kanan dan kiri ada logo 20th Century Studios, wording film Prey dan Ultimate Feral Predator. Bahannya ini karton dengan laminasi doff dan di beberapa bagian ada yang glossy. Untuk di bagian bawahnya juga ada credit to artist dan juga manual untuk assembly aksesorisnya. Untuk di bagian belakangnya ini ada sedikit informasi mengenai cerita tentang Naru yang berburu Feral Predator ini. Tapi sayangnya belum ada kepastian kapan akan dirilis untuk action figure Narunya ini. Padahal menurut gua, untuk karakternya sendiri itu luar biasa keren dan fighting stylenya itu unik. Di sebelah kanannya juga ada foto dengan style low-key Feral Predatornya yang keren banget. Begitu juga di bawahnya. Ada juga nih penjelasan mengenai aksesoris yang didapat di versi Ultimate ini. Overall, untuk desain packagingnya memang gak jauh berbeda dengan rilisan Ultimate Predator lainnya ya. Dan gue juga termasuk suka banget sama karakter Predator ini. Tapi gue suka dengan packagingnya ini, yang memang terkesan eksklusif, elegan, dan mewah. Dan bikin packagingnya ini bisa di-display, cukup sesuai ya sama harganya. Oke, langsung gue unboxing aja ya Hunters. Nah ini bisa dibuka kayak gini. Dan kita bisa ngintip figurnya. Woi, keren abis nih, asli keren abis. Dengan aksesoris yang cukup banyak, udah kelihatan kan kerennya kayak apa? Nah, di sebelah kirinya ada foto produknya yang keren banget juga. Oh iya, ini segelnya udah gue copot duluan biar memudahkan gue untuk buka Feral Predatornya ya. Let's see. Gue mau sharing ke kalian gimana sih isinya. Nah, ini dia nih. Feral Predator yang udah kelihatan ganas banget ya. Paintjobnya juga asik banget. Wet look gitu di bagian torso dan lainnya. Terus juga ini dapat bone masknya. Cuma tampilannya aja yang primitif sih. Tapi ini helm canggih banget dalamnya. Terus ini ada 2 buah blades. Terus ada backpack. Open and collapse combi stick atau tombak yang secara terbuka memanjang. Ini juga dapat shield atau tameng yang terbuka, ada crossbolt gun, ada shield yang tertutup, dan juga ada combi stick yang memendek. Nah, di lapisan bawahnya ada aksesoris tangan penggantinya ya, dengan berbagai style menggenggam dan juga ada mandiblesnya ini di bagian taring mulut Predator dengan posisi setengah terbuka dan terbuka lebar. Gila sih ini mantep banget. Nah, ini dia nih, Feral Predator yang keren banget. Bisa dilihat ini. Detail head sculpt atau bone masknya cakep banget. Tekstur, sculptingnya, paintjobnya juga bagus banget. Gua copot juga di bagian helmnya nih. Wah, ini dia nih Feralnya lagi kelihatan nyengir ya. Gue udah gak pernah ragu sih kualitasnya kalau NECA bikin Predator. Karena lini Predatornya NECA yang bikin NECA jadi luar biasa melesat jauh sampai sekarang. Sayangnya NECA ini banyak KW-nya di Indonesia. Sekarang itu yang jadi concern gue, kalau beli produknya NECA di Indonesia suka banyak yang jual harga normal. Padahal yang dijual adalah barang KW Cina. Aduh, sayang banget. Turun lagi ke bagian torsonya. Ini sih gila banget. Karena ini bukan 6-pack, ini 10-packs. Paintjobnya, sculptingnya bener-bener memanjakan mata gue. Ya karena gue suka detail yang begini nih. Paintjob di bagian belt, aksesoris di pinggang, dan di bagian punggungnya juga oke banget. Di bagian belakang juga ada detail rambut-rambutnya kayak gini. Something new buat gue. Good job NECA. Dan untuk artikulasinya ini ya Hunters, ini NECA versi Ultimate pasti artikulasi dan materialnya udah mantep ya. Ini materialnya plastik dan dimix dengan rubber di beberapa bagian. Untuk bagian kepala nih bisa begini, nengok kanan kiri naik turun juga bisa.
Untuk bagian tangannya juga bisa gini, tangan kanan dan kirinya juga udah double join ya. Jadinya bisa ditekuk-tekuk kayak gini, lebih nempel. Terus juga kedua bagian lengan juga bisa diputer-puter kayak gini. Bagian gauntletnya pun bisa diputer juga, tapi agak sedikit seret ya. Nah, untuk bagian pergelangan tangannya pun juga bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Terus turun lagi ke bawah, kita lihat bagian paha bisa ditekuk maju mundur dan ke samping kayak gini. Terus bagian lututnya juga karena udah double join jadi bisa ditekuk se ekstrim ini. Terus bagian pergelangan kaki atau ankle bisa diputer-puter kayak gini, ditekuk-tekuk juga bisa, tapi di ujung kakinya itu nggak bisa ditekuk kayak buatan McFarlane ya. Terus bahan rubbernya juga ada di bagian beltnya, warnanya silver, ada weatheringnya dikit yang bikin tampilannya makin keren. Sebenarnya bukan weathering sih, kayak black wash begitu. And overall, ini artikulasinya udah cukup oke ya. Secara ini Feral Predator Ultimate versionnya NECA. Cuma gua sarankan untuk hati-hati dalam pose-pose, mengingat buatan NECA ini juga terkenal akan kualitasnya yang nggak terlalu bagus di bagian seni-seninya, alias banyak tragedi patah, seperti teman-teman kolektor di luar sana. Oke, kalau untuk aksesorisnya ini ya Hunters, seperti yang gue mention di awal, ini juga dapat bone masknya. Bone mask detailnya ini cakep banget, tampilannya primitif tapi high tech dan canggih banget di filmnya. Terus ini juga ada 2 buah blades yang mirip Predator lainnya, ada 2 buah juga. Nah ini bahannya ini plastik keras dan rawan patah. Terus ada backpack yang detail warnanya ini keren banget. Ini warnanya silver dan copper. Ada weathering effect dan black washnya ini. Terus juga ini ada combi stick, tombak yang secara terbuka memanjang dan memendek. Terus ini juga gue dapet shield atau tameng yang terbuka. Ada crossbolt gun dengan detail yang bagus banget. Dan juga ada shield yang tertutup. Terus juga ada mandibles atau bagian mulut Feral Predator yang setengah terbuka dan terbuka lebar. Ada juga 4 pasang pilihan aksesoris tangannya. Nah, gimana sih cara pasang aksesorisnya? Nah, untuk pertama-tama gue mau ganti bagian tangannya ya, karena itu basic banget seperti biasa nih. Gue puter pelan-pelan saat mau cabut tangan utamanya. Nah, setelah udah copot, bisa diganti ke bagian tangan yang lo mau. Dan menariknya, setiap tangan ini udah ada pack dengan sendinya. Jadi langsung bisa digerakin kayak gini. Nah, untuk ganti mandiblesnya, bagian mulutnya ini bisa ditarik ke bawah pelan-pelan. Terus bisa pilih deh dan pasang lagi sesuai keinginan yang lo mau. Menurut gua cukup simple sih ini, tapi impactnya sangat berarti banget buat toy photographer yang mau nunjukin ekspresi wajah sangar Feral Predatornya ya. Setelah dipasang, terus kita pasang biomasknya. Ini keren banget sih, karena semua mandible-nya bisa kompatibel pas biomasknya terpasang. Terus juga gue mau pasang blades-nya ini di gauntletnya Feral. Cukup simple, tinggal masukin aja ke lubang kecil di gauntletnya, terus ya udah kepasang. Untuk masang backpacknya ini mungkin ada yang bingung karena nggak ada packnya ya, atau juga pack hole-nya ini nggak ada di sini gitu. Dan ternyata ini pakai magnet, jadi tinggal tempel aja di punggungnya si Feral Predator ini. Sama juga untuk crossbolt gun-nya ini juga pakai magnet, bisa ditempel di punggungnya kayak gini. Nah terus untuk pasang shieldnya juga gampang, ada lubang kecil bentuk pipih di gauntlet tangan kirinya, bisa dimasukin shieldnya yang posisi terbuka dan tertutup, jadinya kayak gini. Simple kan? Dan overall untuk aksesorisnya ini udah oke banget ya buat Ultimate Feral Predator ini. Karena cara pasangnya juga simple dan pastinya bisa terlihat menarik kalau dipajang di lemari display lo. By the way Hunters, gue suka foto-foto Ultimate Feral Predator ini kayak di foto Instagram gue juga. Walaupun ini beberapa special efeknya cuma gue bikin pakai Photoshop sih. Oh iya Hunters, pokoknya jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya sama dengan versi rilisan NECA lainnya ya Hunters. Ini skalanya 7 inch, tapi menurut gue ini skalanya jauh lebih gede daripada rilisan Predator lainnya. Ini masuknya 8-9 inch ya, karena ini lumayan tinggi juga, tapi gue suka banget dengan ukuran segini. Lebih puas aja dilihatnya. Ini cocok juga dijajarin sama buatan NECA yang skalanya 7-8 inch juga ya Hunters. Overall dari segi tampilan keseluruhannya, udah oke banget ya NECA Ultimate Feral Predator ini. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight di akhir video ini. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter Feral Predator dari film Prey, gue rekomendasikan lo harus punya ya Hunters. Terus, apa sih yang bikin gue suka banget? Buat skala 8-9 inch ini, sculptingnya ini detail banget buat gue. Teksturnya, proporsinya, paint jobnya juga keren. Gue juga suka detail-detailnya. Weathering and black washnya juga keren. Dan aksesorisnya juga banyak dan detail abis. Dan packagingnya juga keren. Cuma sayangnya ada beberapa hal yang gue nggak suka. Seperti artikulasinya yang bikin gue deg-degan, nggak bisa sangat luwes dikarenakan NECA ya. Mungkin teman-teman kolektor juga tahu gimana kualitas NECA, apalagi sendinya yang gampang patah. Tapi untuk yang satu ini kualitasnya cukup bagus menurut gue. Terus juga beberapa aksesoris juga masih menggunakan plastik keras yang mudah patah juga. Sebenarnya ini dibikin lentur juga bisa, tapi jangan terlalu lentur kayak McFarlane yang jadinya gampang bengkok. Nah, sisanya semuanya bagus. Nggak salah kalau NECA Ultimate Feral Predator ini dinobatkan sebagai salah satu action figure terbaik di tahun 2023.
Oke, dan untuk harganya, ini kisaran harga 600-800 ribuan ya Hunters. Dan yang pastinya ini masih terjangkau buat lo yang mau koleksi Predator dan suka banget sama Predator. Atau juga buat nemenin koleksi Predator lo yang lain. Dan sekarang lo bisa cari dan beli NECA Ultimate Feral Predator ini di offline store atau juga online marketplace. Barangkali lo bisa nemu harga yang wow banget ya Hunters, karena figur Feral Predator ini masih rare banget di Indonesia. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.